Jadi saya jawab, Luga kalau nggak ngerti firman Kristen jangan ngomong ya Luga. Anda ngerti kreator nggak itu? Pencipta buku itu kan nggak segampang yang Anda pikirkan. Kita orang Kristen harusnya berterima kasih kepada Katolik yang membuat ini dibukukan dari pengkanonisasian itu. Nah kalau kita bilang tukang surut, tukang apa, emang lu mampu ya kan? Jadi jangan ngomong Luga kalau lu punya kelas abal-abal nggak bisa masuk kelas internasional. Masa dia bilang katanya Kalau kita ini orang Kristen berterima kasih ada Katolik. Jangan potong. Sebentar. Tadi saya tidak potong. Jadi sekali lagi, kalau kita orang Kristen nggak kenal Alkitab, nggak akan tahu ini siapa ini nabi-nabi, siapa ini rasul-rasul, nggak tahu kita. Jangan sombong lah kita. Jadi Luga, lu punya nabi itu nabi palsu nggak? So, jangan lu ngomong, saya ngomong sedikit, belum selesai. Jadi saya udah bilang ke mencerdaskan dari 9 bulan lalu. Yang bongkar kata Yesus ini kan kembuan di TikTok. Siapa yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab? Sampai detik ini nggak ada. Ya Luga, jadi Luga itu jangan ngarang-ngarang seenak dewe gitu kan. Dia bukan ngarang, dia menceritakan fakta, Bang. Ini fakta bahwa kita ini Kristen tidak punya Alkitab. Itu sebenarnya Katolik punya. Kita harusnya dibayar ke Katolik, ya kan? Iya harusnya, tapi jangan bilang tukang suruh. Emang kayak kita mau bikin pabrik jeans, pabrik apa tadi Ferrari. Emang segampang itu Anda berpikir mau suruh siapa yang mau bayar tuh pabrik ke Ferrari? Jadi jangan Rolls Royce itu. Bukan. Anda juga tuh jangan seenak dewe bahwa Anda itu. Udah. Betul, saya setuju dengan Bang Luga. Coba jelaskan Bang Luga. Oke. Saya jelasin ya. Gini loh. Tadinya mereka ini adalah perkumpulan orang percaya, belum disebut Katolik. Ya, orang percaya, mereka berkumpul, mereka juga menyusun kitab-kitab, mana kitab Musa, mana kitab ini, mana yang cocok, mereka menyusun. Di tengah perjalanan mereka bikin patung, ya. Jadi nggak tiba-tiba bikin patung, enggak. 300 kemudian mereka bikin patung. Lalu sudah makin lama dianggapnya bahwa orang yang pembuat patung inilah yang mengkanon Alkitab. Lalu kan orang Katolik ini selalu berpikir bahwa Martin Luther itu adalah bekas orang Katolik. Martin Luther itu adalah orang Kristen. Ketika dia berada di dalam satu organisasinya sudah menyimpang menyembah patung, ya dia keluar. Terus nggak ada hubungannya dengan Katolik di sini. Nah, Martin Luther itu juga sudah membaca Alkitab. Dan dia bawa dong Alkitab yang dibaca sama dia, lalu dibikin gereja baru. Jadi, kami loh yang mengkanon kitab ini. Mengkanon kitab ini adalah tentu orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bukan Katolik. Katolik itu adalah cuma di dalam gereja Katolik sendiri pun sama ajarannya, makanya Martin Luther keluar. Jadi kalau katakan diri, kamilah yang mengkanon Alkitab, itu nggak ada satu, mengkanon itu artinya cuma nyusun. Kalaupun orang Katolik, orang Kristen juga masih banyak di belahan dunia sana. Bukan yang tahu Alkitab itu bukan cuma orang Katolik, ada gereja Ortodok. Coba punya kitab suci nggak? Coba kok ngomong ke gereja Ortodok. Lebih tuan mereka. Katolik tidak perlu berbangga diri mengatakan kami mengkanon, itu juga pekerjaan hina sebenarnya. Yang mulia itu adalah yang punya ide tentang tulisan itu. Bukan penulis, bukan penyusun. Penyusun dan penulis itu jatuhnya babu. Ngerti nggak kau? Masa sih nggak bisa lo ngebedain babu sama bos? Susah kali kok diajarin. Udah lanjut. Berarti jelas ya yang Bang Bagus Luga itu tadi. Bang Luga. Ya, jadi Bang Luga sedikit lagi tadi belum menjelaskan ibu dari Roh Kudus itu gitu. Tambahin lah, Bang. Ini salaman buat Kalau ada bapak, Kalau ada saya mau ibu, jangan tambahin. Kenapa Katolik mengkanon bahwa Roh Kudus adalah ibu? Kenapa nggak dikanon itu Roh Kudus? Iya, karena mereka mau bikin ajaran baru. Nanti si Marianya jadi Tuhan, jadi ibunya Yesus. Makanya Roh Kudus. Makanya sebenarnya Tertullianus pun ini juga manusia kurang ajar sebenarnya. Udah tahu Roh Kudus ibunya, dihilangkan Roh Kudus, malah dibilang nggak bergender. Makanya bertambahlah kekurangan ajaran itu. Luga masih Allah, masih Yesus, mau lari ke ibu. Ya, jadi lengkap ya teman-teman ya, di mana seperti yang kita ketahui bapak itu tidaklah harmonis kalau tidak ada ibu. Begitu. Jadi di sini dulu disebut sebagai Sofi. Kenapa Bang Luga? Masih ada tambahin? Silakan. Siapa nama ibu itu? Kau kulihat tambah pintar, kulihat kau. Kau bilang tadi tidak ada lengkapnya kalau nggak ada ibu, betul. Makanya kulihat ada kemajuan kau.
Ya, saya bocorkan nama ibu itu adalah Sofia. Kalau ada yang protes silakan. Nggak boleh ditambah-tambahin kalau nggak ada namanya. Wanita nakal dari Rusia. Wanita nakal dari Rusia. Boleh direkrut. Sofia. Luga Bang punya Luga calon udah itu. dapat Bang Luga dapat senjata baru nih di Tritunggal. Coba. Bang Romeo ini bisa. Coba kau tanya sama orang Katolik, siapa? Gelenglah kepalanya, salah kau, kurang ajar. Ngelek Bang Luga. Cocok kau buka gereja, bubar gereja kau, pindah. Masa mengajar orang pun sesat, gak usah bikin gereja kau. Di mana Alkitab disuruh kita bikin gereja? Jawab Luga. Nabi apa kau? Kau nggak perlu ikut menyendiri aja kau. Dijawab, Gabung aja kau sama Kristen sah. dijawab, jangan angan-angan, halu-halu. Di mana dalilnya orang Kristen harus bangun gereja? Itu Apa ibu patung. kandungnya goblok. Yesus kembuan? Ibu kandungnya Kau ibu kandung itu Yesus tidak siapa? ada. Ibu Ibu kandung Yesus siapa? Itu yang kutanya. Bikin gereja kan, bikin gereja kau. Bapaknya lah, mamanya lah. Udah jawab, di mana dalilnya gereja-gereja? Itu patung Jawab. yang besar. Kamu nggak bisa jawab, mau dijawab. Itu yang kutanya kembuan. Jangan pura-pura lari kau. Siapa ibu kandungnya Yesus? Maria. Maria. Ya. Maria. Lagi kata kurang ajar ini. Tolol kali kau, Udin Petok. Maria. Bodoh. Heeh. Bodoh. Udah, apa ada yang Udah tertulis di peleng lah kau. Alkitab? Itu diambil, tapi kalau penerjemah yang salah, itu harus Ibu kandungnya Yesus. mana dalilnya, Memakan kasih dalil. manusia. Otakku ada di mana Mana kembuan? mana? Loh, mana ada Tuhan Mana bermamakan dalilnya? manusia? Jangan karang-karang, Tuhan yang mamanya suruh pakai Tuhan. data. Kasih dalilnya apa Roh Kudus wanita di mana? Nanti bensos nanti. Besok bensos lagi dia. Nah, kena tombak kan? Bang Luga. Tapi ngomong saya saya turun dulu deh. Kirain. Banyak nombak. Udah turun dulu ya. Thank you ya. Enggak, aman. Bang Luga balik lagi tuh, pakai buan. Aman. Iya. Jadi kalau Baluga punya Roh Kudus itu wanita abal-abal, wanita apa ya? Nggak boleh kata-kata itu ya. Wanita jadi-jadian tuh dari Rusia gitu. Halu-halu Luga. Iya banyak nanti orang Kristen ngarang-ngarang. Oh Tuhan orang Kristen Roh Kudusnya benches. Gimana lagi nanti? Luga bilang Pak wanita. Kembuan kok tumben Gitu. nggak panggil Pak Kembuan nggak panggil Luga, Tante Luga atau Bu Luga. Biasa Pak Kembuan manggilnya begitu. Benar. Tante Luga. Harusnya Tante Luga. Tante Iya, kok lupa Luga, ya, manggilnya Ibu Luga. Iya. Benar. Logika Roh Kudusnya udah nyambung dengan Luga nih kelihatan. Roh Kudusnya kepada Allah Bapa, Allah Yesus. Anda tadi bilang Allah Yesus. Sama kayak Luga. Oke ya? Ya, Pak Kembuan saya cuma jelasin ya. Orang Kristen itu harus hanya menyembah kepada Yesus. Karena apa? Berdasarkan Matius 28 ayat 18, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Artinya, Bapa telah menyerahkan segala kuasanya, sama seperti pengertian Bapa itu adalah raja yang lalu menyerahkan kuasanya kepada putra mahkota. Bapaknya sudah menyerahkan, artinya segala penyembahan harus kepada raja yang baru, itu pengertiannya. Dan di segala lidah mengaku, segala lutut bertelut hanya kepada Yesus. Jadi penyembahan itu harus kepada Yesus. Nah, banyak orang Kristen Dari tadi ribuan tahun, sebentar saya ngomong. Banyak orang Kristen ribuan tahun itu dia salah menyembah Bapa, tidak melalui Yesus, artinya menyembah Bapa iblis. Itu yang terjadi karena mereka menyembah Bapa langsung tanpa melalui Yesus. Orang Kristen yang benar menyembah hanya kepada Yesus, otomatis nyampe kepada Bapa. Nah, kalau dia langsung kepada Bapa, itu namanya orang Kristen telah menghujat Yesus, menyikut Yesus. Karena sesuai ayat-ayat. saya menghujat, saya menghujat itu Pak. Saya menghujat. Tunggu Pak, saya bilang tadi. Kan saya bilang halusinasi atau fiktif. Anda kepanjangan bilang itu. Saya potong karena Anda tadi udah menuduh saya Yahweh. Sekarang Anda menuduh saya Yesus. Saya tidak percaya itu, percaya Bapa kami yang di sorga. Itu saja. Jadi jangan Bapa kami yang di sorga. Gabung. Iya, sebentar. Anaknya Bapa siapa? kami- Anaknya itu yang percaya. Iya, tunggu dulu, Pak Kembuan. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu doa Percaya kepada kamu adalah siapa? Yesus. Yahweh. Kamu adalah Yesus.
Kamu bilang Yesus, saya nggak percaya. Yahweh saya nggak percaya. Kamu soal bunga-bungangan dari tadi, Pak Kembuan Yahweh. Anda ngarang, Anda menuduh saya, nggak boleh itu Pak. Itu. Saya bilang saya tidak percaya, hanya percaya pada YHWH. YHWH itu huruf mati nggak boleh disebut. Iya Oke? benar, YHWH Jangan itu karang. benar. Enggak, Pak Kembuan. Pak Anda bilang benar, ya? Anda bilang benar. Anda bilang Pak benar. Nanti Kembuan Anda bilang bilang bohong lagi. YHWH itu orang-orang Kristen memahami YHWH itu Yehoha atau Yahweh. Sama aja sebetulnya, tapi mereka memahami itu YHWH. Saya menjelaskan Pak Wi, saya menjelaskan itu tidak sama, pengertian. itu bapak-bapak gereja. Anda juga udah korban bapak-bapak gereja dari pertama saya masuk tadi. Anda korban bapak-bapak gereja, tapi Anda tetap nggak sadar. Saya Jadi justru kalau Anda kagak nggak percaya sadar, bapak-bapak gereja. jangan memberiakan. Anda udah tadi Yesus saya bilang Anda harusnya beli patung, itu Katolik punya. Anda putar nggak mau jelaskan siapa yang Anda bilang Marsion itu tidak pakai, dia pakai Bapak dan Abah. Anda harus ingat. Oke, saya turun dulu ya. Thank you ya. Kabur lagi, jangan kabur. Gimana, Bang Luga? Narasinya belum selesai tadi, Bang Luga. Jangan kabur. Benernya ya, kalau saya lihat Tuhan terbesar di dalam kekristenan, Tuhan perempuannya ditampilin nama mereka ini. Sebenarnya ada Tuhan perempuan, tapi kan sebenarnya ingin dengan menghilangkan sosok seorang ibu. Pembelokan sejarah yang terbesar. Yesus kandung ya sebentar. Yes, dibikin Roh Kudus tidak bergender supaya nggak ketahuan kalau ada ibunya, supaya bisa jejak ketuhanan. Silakan Bang Ibu. Iya. Kan Bang Luga bilang kalau Yesus itu ibunya Roh Kudus ya kan? Ya. Berarti embrio yang membentuk Yesus itu berasal dari sel telur Roh Kudus dan sel sperma Bapak gitu. Betul gitu Bang Luga? Ya. Sel sperma Bapak. Iya betul. Oh, kalau begitu bisa dikatakan Yesus itu bayi tabung pertama dong. Ya. Ya, Bang Luga. Ketika Bang Luga menyatakan Roh Kudus itu ibu perempuan, makanya orang Kristen menganggap Bang Luga itu koslet, sakit jiwa. Kenapa? Karena Roh Kudus itu roh, nggak ada bentuk gender. Allah itu roh, makanya Bang Luga dikatakan koslet. Jadi ngomongan Bang Luga hati-hati supaya jangan dianggap orang Kristen Bang Luga koslet, sakit jiwa. Itu aja sih. Jadi Bang Luga jangan aneh-aneh memahami Alkitab. Roh Kudus dibilang ibu, Roh Kudus itu roh, nggak ada gender, nggak ada bentuk dan rupa. Nah, itu masalah Bang Luga. Ya lanjut. Ya Bang Jul, saya turun dulu ya, mau makan mandi. Terima kasih ya Bang Jul. Ya semuanya ya. Halo. Iya, saya ini juga jaringanku juga jelek banget ini dari tadi nih. Dilanjut dulu coba Bang Romeo, dibantu Bang Romeo. Jangan. Cek. Ya habis maghriban ini. Ini kok pada nyendat semua Jaringan ini. Ngaco nih. Jaringannya pada amburadul semua, Bang. Yang bagus cuma Romeo ini aja. Troy ini. Iya, Bang, terputus-putus suaranya. Troy, monitor Troy. Gimana Troy? Ini kok kayak begini, semakin kesini semakin kesana ini. Nah ini yang mau jadi murtad ini ragu-ragu nih Troy. Masuk ke aliran kamu, aliran Bang Luga, apa masuk denomnya trikotominya Pak Wi, atau masuk ke Pak Cornelius? Ini pada bingung ini yang murtad ini nih. Gak tahu nih jaringannya Bang Luga pakai apa ini. Dari dulu kok Bang Luga ini sinyalnya kurang lancar. Gabung ke saya. Oh, berarti Gak apa-apa, yang penting tugas. Si Troy, lo penting daripada lo ngebelangsa kayak orang jalanan. Ya nggak, ada ibunya lagi. oh ya betul. Ya Bang Troy itu lagi dibaptis ulang aja Bang Luga, setuju aku ini. Nggak bener juga itu Kristennya. Bang Erik naik, ini loh, ada yang nyerang Katolik, Bang Erik. Coba Bang saya Erik ini ya, naik. saya reload dulu Bang Jul. Ya siap. Turun dulu, nanti naik lagi Bang. Saya reload.
Ini gimana ini? Katolik diserang habis-habisan, nggak ada perlawanan sama sekali di sini. Bang Erik, Bang Ini. Aceh naik dong. Mau kasih nama nih untuk di luar Tritunggal itu. Gimana, setuju nggak kalian? Mau sek nama berhadap Gimana Kalau saya Roh Kudus hidup. setuju, nggak jelas loh. Pokoknya Bang Luga itu putus-putus diterima. setuju nggak? Bang Luga sih nyanyi putus-putus, nggak jelas apa yang diomongkan. Nggak jelas tuh Tritunggal tuh. Bidat. Iya, sudah bidat heresid lagi. Dibilangin bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan, masih nggak percaya semuanya ini. Blow on. Mana Tritunggal, naik Tritunggal, Tawanas naik. Nggak ada yang berani naik, ini ada Bang Luga di sini. Apalagi ada Troy, ditambah dengan ini, Pak Ibrahim. Suruh pakai intercom. Kacau sinyalnya hari ini ya teman-teman. Bang Sidalahi lancar ya koneksinya? Ya, alhamdulillah bang. Kadang-kadang kayak Luga juga. Kadang-kadang nggak lancar, kadang-kadang lancar. Pakai apa? Telkom kah? Iya. Kalau Telkom rata-rata sih bagus ya. Tapi di tempat aku yang paling bagus itu sebenarnya pakai ini bang. Country. Pakai apa namanya? Ya siap-siap Bang Info, Matalensal. Pakai itu bagus di sini lancar. Nggak tahu nih, tadi lumayan lancar loh. Pak Logikawi tadi lancar. Yang hancur ini Bang Luga, Pak Kembuan. Bang Efraim juga Dia- nyambung. Dia selama Nah, putus lagi. Saya rencana itu mau memberikan kepada yang mana namanya Tritunggal Udin Petot. Malam semua. Ya, selama Gimana, setuju nggak? Mas Chris Steven. Luga ini, Luga songong orangnya ya kan? Woi, janganlah, itu nabi loh. Gimana itu? Nabinya orang Kristen itu. Nabi apa? Nabi Rong? Nabinya orang Kristen itu. Jangan macam-macam, nanti kamu dikutuk loh. Dikutuk jadi perkutuk. Habis ada bapaknya nggak ada mamanya. Ada bapaknya nggak ada mamanya. Tetap Iya. bersikukuh, berarti namanya kan Tritunggal Udin. Ya ada bapak ya pasti ada Masa emaknya bapaknya lah. ada nggak ada mamanya? Iya, di rumah tangga yang kacau Bang Luga ya. Iya. Ada bapaknya, anaknya juga Makanya ada. saya rencana mau kasih nama Tritunggal Udin Petot. Bang Living, kasih paham Bang Namanya Living. udah ada. Ada Luga nih. Kudu kau cari lagi, cari Masa ini. ini Tuhannya itu rumah apa tuh keluarga berencana nih Bang Living. Ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya. Ini gimana Bang Living? Kasih paham Bang Living. Betul. Jadi kalian setuju nggak kalau di luar Tritunggal Titanium ini ku kasih nama Tritunggal Udin Petot? Setuju nggak? Setuju tuh, setuju. Gimana Mas Chris Ivan? Saya kalau mau diskusi itu yang benar gitu, pakai data, nggak ngebanyol gitu. Ada yang mau serius gitu. Apa yang jadi masalah? Ada yang Oke, tunjukkan kalau Roh Kudus, tunjukkan ayatnya. Lo pakai data sekarang. Roh Kudus tidak bergender, tunjukin ayatnya, silakan. Betul. Roh Kudus nggak bergender. Emang siapa yang mengklaim bergender? Ayatnya di mana? Tunjukin. Saya. Roh Kudus nggak bergender, nggak ada ayatnya. Ya, saya kan ada ayatnya Roh Kudus bergender. Kan Tritunggal Udin Petot. Roh Kudus tidak. Ayatnya mana? Makanya saya bilang mana itu ayatnya Roh Kudus tidak bergender. Makanya saya sebut Tritunggal Udin Petot. Ya udah, di mana ayatnya Tritunggal Roh Kudus bergender? Kasih Luga, kasih ayatnya Luga. Dia bilang Tritunggal Udin Petot. Dia aja nggak mampu nunjukin, ngapain gue mau tunjukin? Capek gue, mahal ilmu gue lah. Di dalam Islam juga sebenarnya Tritunggal loh. Cuma mereka nggak sadar. Gila loh. Mana ada dalam Islam Tritunggal? Sembarangan aja kok ngomong.
Tritunggal dia, ada Tritunggal. Kami kan dia bilang kami. Gimana? Aku bersumpah Kalau dengan nggak tahu, Tuhan. Tidak bergender. kau kalau nggak tahu mending kau bertanya. Kan gini, aku bersumpah kepada Tuhan yang maha ya pemilik langit dan bumi. Sesungguhnya kami benar-benar. Nah, Gini, Bang. Gimana terhadap pernyataan Bang Luga bahwa Roh Kudus itu adalah emak-emak atau perempuan? Gimana pendapatnya Bang Chris Evan? Dia terserah dia lah, saya nggak ngerti dia itu. Dia kan Setuju apa tidak dengan pertanyaan Bang Luga? nggak tahu saya entah agama apa dia itu. Loh, dia itu nabi loh, nabi Kristen gimana? Saya berdiskusi dengan Islam. Oh, kalau di sini komanya diskusi lintas teologi kekristenan. Ya, Jadi dia di itu sini nggak ada tidak Kristen membahas. itu. Ini Kristen, Bang Luga, Bang Troy, Lewi itu Kristen. Kalau saya itu Muslim. Kristen itu. Kalau abang mau cari diskusi lintas Kalau orang menghujat Roh Kudus tidak Kristen itu. ya berarti Bang Luga menghujat Roh Kudus kah itu? Iyalah. Nah, gimana Bang Luga dikatakan Bang Luga menghujat Roh Kudus ini? Lebih baik sama orang Muslim kita lebih enak gitu kan. Nah, tadi aku mengatakan Bang Luga menghujat Roh Kudus. Padahal Bang Luga mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan karena ada bapaknya, ada anaknya. Betul ya Bang Luga ya? Itu. Ini Tritunggal kita nih Bang Luga, jangan macam-macam ngomong dengan Anak-anak dalam pengertian apa sekarang? Bapak dalam pengertian apa gitu. Makanya untuk hal-hal sedangkal itu aja belum beres. Dalam pengertian apa Kita diskusi sama tentang orang Islam gitu kan. Lebih enak membicarakan tentang Quran karena Quran. tadi katanya Luga, kau ganti provider aja lah Luga, biar enak sinyal handphone kau. Mister Silalah ini Islam ya? Oh iyalah. Makanya kau menyenggol-nyenggol Islam. Kalau nggak benar yang kau senggol Islamnya, aku bantah kau. Gini ya, saya jelaskan di sini. Koma disk ini dikhususkan untuk diskusi lintas teologi kekristenan. Kalau mau membahas Islam dengan Kristen, ya mohon untuk turun dari komal-komal diskusi lintas teologi agama. Lah kalian Islam buka Ya, Kristen. silakan kalau mau berdiskusi lintas iman, cari yang itu kan masih banyak Bang. Bagaimana kamu mau jualan barang orang yang nggak kau tahu gitu loh? Buka toko. Ini Bang ya, kalau sekali lagi kalau mau diskusi lintas agama, silakan ke komal yang lain. kalau bisa diatur. Produk yang bukan kau gitu kan. Sebentar Pak Sidalahi, saya yang nangani aja. Saya yang nangani Mas Sidalahi. Jangan sampai terjadi diskusi lintas iman di sini ya. Kalau Bang Chris Evan ini mau membahas diskusi lintas iman Islam dengan Kristen, cari komal yang lain. Di sini dikhususkan diskusi lintas teologi, lintas denom. Ya semoga dipahami ya. Kalau abang itu sebagai Tritunggal, ada pernyataan dari Nabi Luga mengatakan Bapak itu, Yesus itu anak, Bapak itu ya Bapak itu sendiri, Roh Kudus adalah perempuan. Nah, bagaimana tanggapan itu ya Bapak itu sendiri, Kudus adalah perempuan. Ya itu rahasia kami lah. Ya kau bantah, silakan. Ya kamu bantah karena di sini komanya pas, diskusi lintas denom. Nah, kalau abang tidak perlu membahas itu, ya ngapain abang di sini? Wong di sini komanya diskusi lintas denom. Aku mau menyadarkan kamu gitu. Duh, gimana kamu menyadarkan kami? Wong kamu sendiri terhadap Bang Luga aja nggak bisa menjawab. Gimana perkataannya bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan? Kamu mengatakan rahasia. Kamu percayai gitu loh. Iya, makanya silakan dibantah itu pernyataannya Bang Luga. Tentang kamu gitu, tunjukkan bahwa kamu itu benar. Ada seorang Kristen mengatakan YHWH itu adalah iblis atau malaikat. Gimana pernyataanmu? Kristen manfaat. Nah, dibuang aja orang kayak begitu. Udah mabuk agama dia. Bang Sidalahi, kalau begitu nggak usah dilayani. Aku aja yang menangani orang-orang kayak begitu. Mau di sini diskusinya lintas teologi kekristenan kok. Malah mau bahas di luar keimanan dia. Betul ya Bang Luga ya? Artinya orang ini Kristen nggak bener, orang kayak begini nih, Kristen yang sesat itu. Diluruskan sama Bang Luga loh itu udah sebenarnya. Tapi nggak mau diluruskan orang kayak begitu Bang Luga. Ya karena gini Bang, karena kalau mereka ketemu saya, mereka punya untuk lawan Muslim. Iya. Muslim ini kan membuat mereka masih ini, tapi kalau udah ketemu saya, mereka ini jatuhnya jadi kayak, makanya saya bilang dia adalah Tritunggal Udin
salah tempat itu tadi. Dulu udah mau nggak dia jadi pengikut saya? Meo, kamu udah mau bergabung nggak Meo? Jangan cuma kau jual. Bergabung lah. Ilahi ini Islam apa Kristen? Muslim dia bang. Aku Muslim, aku Luga. Oh, udah Muslim. Besoras. Ya, kalau dalam adat kau adikku kan? Kalau dalam adat kau Betul. Oh berarti Silalahi itu lebih tua ya dari Tambunan? Lebih tua ya? Iya. Tambunan ini nomor 9. Cuma beda mama, beda mama. Itu nomor 1. Beda mama satu ibu ya, masih keluarga beda lah. mamanya. Ya masih satu Ya, jadi garis itu. Tambunan ini sama istri kedua. Kalau Romeo tuh nggak tahu itu apa marganya itu, nggak jelas juga itu. Nggak jelas juga itu. Faisal Daule, silakan Pak. Ya Bang Faisal, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Oh, ini kamera Bang Faisal, selamat. api. Terima kasih. Bang Faisal monitor. Silakan yang mau dibantah. Tuhannya ada Faisal monitor. perempuan, kalau sanggup jawab. Adakah Tuhan perempuan? Siapa Tuhan perempuan? Nah? Perempuan. Bang Faisal monitor. Memang apa temaku ini nggak bisa dilawan. Ini bersaudara ini Tambunan Silalahi sama Daulay. Ini bersaudara ini tuh. Oh gitu ya. Emang Daulay masuk Silalahi juga Bang? Iya. Luar biasa. Iya. Wah satu farm ini. Gitu Tuhan marah parah lagi. Aku sama kau Batak Toba. Iya. Faisal ini dari Mandailing. Oh, Kalau Bang Luga dari mana nih Tambunan ini? apa-apalah. Toba Balige. Samosir juga lah. Sama ini. Halo. Yo, silakan Bang. Siapakah Tuhan perempuan di alam semesta ini? Nah, sebentar, sabar dulu Bang Luga. Saya carikan Siapakah Tritunggal Tuhan perempuan di alam semesta? Saya carikan Tritunggal peta ini kata Bang Luga sama Wanes sama Ciku. Ntar saya share dulu. Tritunggal Udin. Silakan. Nanti kalau teman-teman yang Muslim, yang Kristen udah pada naik, saya harapkan yang Muslim untuk menyimak aja di bawah ya. Oke. Ya silakan teman-teman yang dari Tritunggal naik atau yang dari Katolik lah. Nanti kalau bahas Tarombo yang sahabat. Nah ini ada masuk lagi Lumban Raja ini dari mana nih? Katak mana ini? Masuk lagi Lumban Raja ini. Kode. Selamat malam Bang Jos Lumban Raja. Semoga lah. Malam. Abang Islam apa Kristen Bang? Malam. Oh Kristen. Ah Kristen ini. Lumban, Kristen, Pak Lumban, Pak De. Ya, Bang Lumban, ini ada pernyataan dari Bang Luga Tambunan. Beliau seorang Kristen juga dari karismatik yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah perempuan. Menurut Bang Lumban Raja ini bagaimana statementnya ini? Ngawur apa bener itu Bang Lumban? Karismatik ya. Ya betul. Kalau Bang Lumban dari mana? Gerejanya? Saya Okumene. Oh, Okumene seperti Pak Kembuan ini. Gereja Okumene. Gimana Bang Luga? Silakan Bang dijawab Bang. Ada nggak Tuhan perempuan? Di dalam agama Abang ada nggak Tuhan perempuan? Bukan. Roh Kudus itu bukan perempuan. Roh Kudus itu roh kebenaran. Dalilnya? Iya, dalilnya mana? Roh Kudus bukan perempuan, dalilnya mana? Loh, roh itu nggak ada gendernya dia. Dia berbentuk Dalil roh. yang penting, bukan congor. Ditanya dalil malah congor kau yang maju. Oke. Dalil yang penting, bukan congor kau. Kau karismatik ya, tapi nggak tahu apa kau Tritunggal nggak? Yang kutanya sama kau tuh dalil. Dalil ditanya dari tadi Oke. kok malah muncul yang bermain. Oke.
Dalil roh bukan perempuan, nah, tunjukkan ayatnya. Bukan masalah di mana perempuannya gitu. Tapi Tritunggal enggak? Itu rasul, itu rasul. Bukan itu yang ditanya. Dalilnya mana? Itu yang penting, bukan muncung di sini. Kita nggak butuh muncung di sini. Roh itu. Bang, ini muncung saya bukan dalil. Tunjukin Roh itu dalilnya. enggak Gengger, enggak ada. Terus Bang Luga kena peringatan. Ditanya Di dalil. Bang Luga agak slow. Bang Luga kena warning. Silakan. Agak slow ya. Kena warning dari TikTok ini. Hati-hati Bang Luga. Dipelankan sedikit suaranya. Tuh kena. Nanti naik lagi Bang Luga. Itu kan ada ini, ada Pak Bang Rey. Sensitif Luga. Ini TikTok ini sensitif. Saat Yesus mau terangkat ke surga, dia sudah memberikan Yang naik lagi Bang Luga. pemberian kepada murid-muridnya. Aku akan memberikan seorang penolong, gitu. Roh penolong itu adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Itu dalilnya di mana kalau Roh Kudus itu bukan perempuan, itu yang diminta oleh Bang Luga. Harusnya Abang Lumban ini mengatakan mana dalilnya Roh Kudus itu perempuan, begitu sama-sama bertanya. Hari pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2, itu yang baca. saya tanya. Kisah Rasul 2, ayo baca. Kisah Rasul 2. Dalil Roh Kudus bukan perempuan. Hari Pentakosta. Karismatik kok nggak tahu? Hari Pentakosta, masa karismatik nggak tahu? Bukan itu yang saya tanya sama kau. Loh iya Tanya loh. sama kau, mana dalilnya Roh Kudus di tender perempuan? Dalilnya mana? Lama-lama kau Saya kasih tahu ini. masukkan Ini juga kau ke Pentakosta kan? diatur. Ini kau karismatik, masa nggak tahu nih? Ya, aku bacain. Dalilnya Roh Kudus bukan perempuan, itu yang Sabar. tanya apa jawabnya apa. Kau kalau ditanya apa jawabnya jangan salah jawab. Kisah Rasul 2, pasal 2. Ketika tiba hari Dalilnya Pentakosta, mana? Itu yang kutanya. pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tibuan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Dan bertebaran Terus dia bukan dan hinggap perempuan, pada dalilnya mereka mana? masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu Iya, mereka mulai dalilnya Roh Kudus berkata-kata. bukan perempuan. Bantu tap-tap dulu ya teman-teman, komanya agak goyang ini. Dalil. Kedip-kedip, bantu tap-tap dulu yang di bawah, dibantu biar nggak rungkat. Di saat hari pencurahan Roh Kudus tidak ada dinyatakan di situ gendernya. Di sana hanya menyatakan para Ya, kalau kau rasul-rasul tidak dinyatakan tercurah oleh Roh Allah yang kudus. Tidak ada dinyatakan gender oleh Roh Allah itu, tidak ada. udah cukup lah, cukup kau bicara. Loh, aku heran, seorang karismatik tapi tidak mengerti Jadi hari pencurahan Roh Kudus. teman-teman, bentar dulu, saya udah opung di karismatik, jangan kau bawa karismatik di sini saya. Loh, saya heran. Seorang Jadi si karismatik Ucok Gorga Lumban. Aduh Tuhan. Kau tidak menunjukkan kalau Roh Kudus itu turun. Tidak ada. Puan yang kutanya sama kau. itu hanya lidah-lidah api. Ayatnya ini lebih pintar. Dan mereka langsung berbahasa roh di situ. Berdukun dulu dah kau lah. Bukan berdukun. Coba dulu kau ambil dulu 3 jam. Ya, hai. Roh Kudus bukan perempuan, itu dalilnya ada. Lagi kau. Kau baca Kejadian 1:26. Yang Kejadian 1 ayat 26 adalah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu. Itu kita. Itu bentuk jamak. Kita. Bukan Roh Kudus. Siapa? Kan Tuhan. Kucing, kita itu Tuhan apa bukan? Saya tanya, kita itu Tuhan apa bukan? Sempak. Sini, saya kasih tahu arti kita di kita itu adalah Allah, Roh Allah, dan firman-Nya. Waduh, gimana Bang Luga ini? Iya.
Roh Allah Masih itu bingung? kan Roh Kudus. Iya, Roh Allah, Roh Kudus. Bukan bingung, Sempak. Nah, udah, berarti yang menciptakan Hawa Kudus bukan? Menciptakan Hawa. Roh Kudus menciptakan Hawa. Ya, menciptakan Hawa kan gambar siapa? Gambar perempuan, gambar siapa? Gambar siapa? Kamu jawab. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini baru si Adam. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa, Udin? Manusia pertama itu Adam, belum. Hawa belum. Belum ada. Iya, Adam. Tuhan menghadirkan seorang penolong itu. Manusia itu Hawa manusia. Manusia pertama itu Adam. Menurut gambar siapa? Kurang aja. Baru si Adam. Diciptakan yang menurut pertama gambar hadir siapa? pertama kali ke dunia manusia itu adalah si Adam. Belum ada Hawa. Baru Tuhan Saya menghadirkan tanya, Adam. manusia pertama adalah Adam. Dengar. Tuhan menghadirkan Adam. Perempuan itu diciptakan. Coba kau jawab. Dari tulang rusuknya Adam. Dari tulang rusuknya Adam. Aduh, kurang ajar ini. Loh, kau tidak pernah baca Alkitab? Perempuan. Siapa? Wanita itu. Uceng. Loh, saya mau bacain. Wanita itu gambar siapa? Gambar siapa wanita itu? Ina. Kamu nggak tahu gambar dan rupa itu artinya? Loh, masa karismatik nggak ngerti sih gambar dan rupa itu artinya apa? Hawa. Kurang ajar kita ngomong. Itu diciptakan berdasarkan gambar siapa? Arti gambar dan rupa itu artinya apa? Ini lama-lama. Arti dari gambar dan rupa Allah itu artinya Udin. Arti dari gambar itu diciptakan menurut gambar. Ya. Sabar. Gembol. Arti dari gambar dan rupa Allah itu bukan itu yang kutanya sama. Nggak tahu. Yang saya tanya, perempuan itu gambar siapa? Perempuan itu gambar siapa? Sabar. Aku heran sama ini. Tahu nggak artinya imago Dei? Bukan artinya yang kutanya. Iya, gambar siapa? Gambar rupa siapa itu? Gambar siapa itu yang kutanya, bukan artinya. Kucing. Kurang ajar kau lama-lama. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa perempuan itu gambar siapa, Udin Petot? Kau. Ucok. Mana ucoknya ini? Bang Gabis ucok ini. Lontong sayur. Jangan gini biar ku ajari dulu silu. Ajarin bang ini. Gak bener juga bang. Satu dulu. Oh, mereka siret doh. Ayam siluga ini biar jelas. Jawab aja, perempuan diciptakan menurut gambar. Baik malai. Bodoh, Pak. Ya karena putus-putus Bang Luga ya. Saya perjelas, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu pertanyaannya Bang Luga itu. Bodoh, Enggak itu. Menurut gambar siapa? Perempuan di sana. Kalau misalnya ada kata perempuan dalam ayat itu, berarti si Luga ini yang sesat ya. Tunjukkan ada perempuan di situ. Ada. Coba Luga, ada nggak gender di situ diceritakan Luga? Coba buka ayatnya. Kalau ada gender di situ, berarti biar tahu si Luga ini sesatnya di mana. Biar aku bacakan ya. Baiklah, kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lanjutnya apa tahu kau Luga? Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas burung-burung di udara. Jadi segambar di sana maksudnya berkuasa. Nggak ada gender di situ Luga, nggak ada diterangkan. Karena kamu punya pantat sama dengan pantat, karena kamu punya burung sama dengan punya burung. Nggak ada di situ Luga. Jangan kamu tambah-tambahi. Ayatmu dari mana ada gender Luga bodoh? Perempuan ayat pesong. Kau penyesat kau. Lihat ayat itu, ada nggak penjelasan gender? Ada penjelasan gender di situ bodat? Kalau ada baru kau berbicara gender. Oke, ku jawab. Kalau ada baru kau berbicara. Udang kanguni anak setan, dengerin. Udang kanguni. Kan sudah kubilang tadi. Enggak gini, otakmu jangan lari kemana-mana. Kalau nggak ada penyebutan gender, kenapa otakmu lari ke gender? Kan otakmu yang mengembangkan sendiri. Perempuan itu gender, tolol.
Gak cari ayat itu ada perempuan di sana. Tolol. Iya, ya memang tolol. Tapi coba cari. Awas kata Bang Luga, perempuan Bang di Luga, ayat Bang itu. Luga, hati-hati Ada Bang Luga. Itu ada gendernya. Awas Bang Luga kena tombak lu nanti. enggak. Jadi jangan Perempuan sesat itu kan ada kau. gendernya. Ya cari kata perempuan di sana dulu. Bolos. Ih, kurang ajar. Ada nggak kata perempuan di sana bolos penjelasan? Sampai 10 Allah ayat kamu menciptakan ke depan perempuan. sampai ke belakang tak ada bolos. Jadi dari mana otakmu sesat sampai ke belakang tak ada. Baca dulu pelan ayat itu. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, Kan nggak ada seperti titik. ini. Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Sampai di situ penjelasan. Lari otakmu ke gender. Dari mana? Itu penjelasan. Dari mana? Coba dasarnya kamu gender-genderkan di sana, coba. Dasar ayatnya coba garis bawahi, coba buka ayat baru garis bawahi dulu mengarah ke gender. Yuk, buka dulu garis bawahi dulu. Ya, sabar dulu ya Bang Luga, masih mengkondisikan sinyalnya. Bagaimana Bang Luga? Di situ tidak ada Ngomong dulu ya. Ya. Sebentar. Bagaimana, Bang Luga? Kan begini kan. Tidak ada kata-kata perempuan. Di dalam Kejadian 1 kan Allah ciptakan kecuali Ya, tapi- Allah menciptakan batu. Lengkap Tapi buat kan bacakan bicara satu tentang ayatnya, yuk. perempuan, tapi ada gender. Kamu diam dulu, kurang ajar kamu. Lengkap bacakan ayatnya, jangan kamu potong, lalu kamu tafsirkan lebih Nah. dulu setelah sepotong, begitu. Ayo silakan. Ya. Coba lengkap Kan di satu itu kalimat. dikatakan, Ayo lengkap dulu satu kalimat, baru buktikan di sana ada Oke, kata ya, saya perempuan. Lalu masuk kamu ke perempuan, baru kesimpulannya lagi lanjutannya menjadi ada perempuan. Coba yuk. Biar jelas. di ayat itu kan dikatakan Allah dan perempuan, berarti ada laki, ada perempuan. Ini udah lagi ngomongin gender. Kecuali Makanya buka ayatnya biar kamu jelas. menciptakan batu 2 biji, itu nggak ngomong gender. Perempuan di sana. Kejadian 1 ayat 27 dan 26. Ada kata perempuan garis bawah. Ada ayat 27. Ayat 27 ada kata perempuan dan laki. Allah menciptakan perempuan berdasarkan gambarnya. Nggak ada kata perempuan. Bang Jul, ini orangnya udah tolong, ini anak udah mau nipu ini, jadi tolong dia suruh diam, tolong di mute dia. Kalau nggak mau di mute suruh. Dulu, Bang Rai, satu-satu dulu, karena Bang Luga. Saya dipotong terus. Ya, karena Bang Luga kan kondisi sinyalnya nggak bagus. Saya dipotong terus masalahnya. Ini trik tipuannya dia. Sabar dulu Bang Rai, kita harus memberikan posisi Bang Luga lebih banyak lagi. Dulu Bang Rai. Karena sinyalnya putus-putus Bang Luga. Ntar ya saya mute dulu ya Bang Rai. Saya marahin. Ya, sebentar. Karena Bang Luga ini sinyalnya putus-putus. Nanti kalau ditindes nggak kedengaran. Silakan Bang Luga. Nanti kalau ditindes nggak kedengaran. Silakan Bang Luga. Tuh kan putus-putus. Silakan Bang Luga. Jadi nggak bisa diputus-putus karena koneksinya nggak bagus itu. Allah menciptakan. Ada Allah perempuan gitu aja. Laki-laki dan perempuan saya potong. Bagian B-nya biar jelas. Allah menciptakan perempuan. Menurut gambarnya berarti adalah yang perempuan. Coba kau bantah. Jadi ayat yang sebenarnya nggak ada kata perempuan. Jadi ayat yang sebenarnya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu belum titik. Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi ada kata supaya. Supaya itu kalau sebuah kalimat menunjukkan tujuan. Jadi tujuan segambar di sana menunjukkan berkuasa. Jadi yang sebangun, segambar di sana maksudnya menunjukkan berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas ikan-ikan, atas burung-burung di udara. Itunya penjelasannya. Jadi nggak ada kata-kata di sana bahwa yang diarahkan pikiran kita, kamu memiliki gender. Ini gendernya begini, lalu kumismu begini, kumisnya begitu. Nggak ada penjelasan itu. Malah bahas ikan sih. Ngapain kamu pikirkan ke sana? Kamu kembangkan sendiri. Di sini bahas gender, ada laki ada perempuan.
Padahal dia mau menjelaskan supaya Oke, sekarang saya tanya, perempuan itu diciptakan nah kan nggak lari ke situ, pikiranmu yang lari ke situ, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ya, Itu yang penjelasan. perempuan itu tujuannya si diciptakan gambar. menurut gambar siapa? Nggak ada, kita disuruh ke perempuan, lalu kamu bayangkan Tanya sama lagi, kamu, perempuan gimana itu bentuknya? diciptakan menurut gambar Kamu siapa? ciptakan lagi. Oh, memiliki dua begini. Lalu Ya, pertanyaan dari Bang Luga begini Mas Raid, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? pikiranmu Ini nggak dibawa ke situ, aku bantu kamu sendiri menjawab yang ya. ke sana. Iya, padahal nggak nyambung Aku bantu. dengan kondisi ini. Kondisinya nggak memungkinkan Bang Luga nih. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu pertanyaan dari Bang Nyambung ini Luga. anak satu. Sabar, aku bantu jawab nih ya. Ya, jawab. Jawab. Setelah Adam diciptakan di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana menamainya dan bagaimana namanya diberikan kepada manusia itu. Nah, Dan gimana kepada Bang Luga? tiap Nyambung nggak ini makhluk Bang yang Luga? hidup. Nyambung nggak Sabar. kayak perempuan penjelasannya. Di ayat 22. Dan dari rusuk yang Nggak diambil dijawab, Tuhan. belum dijawab. Ini ayat 22. Dan dari Iya, dari rusuk yang saya tanya bukan yang saya tanya, perempuan itu diciptakan berdasarkan gambar siapa? Iya, artinya pertanyaanmu Jelas dari itu Adam. pertanyaanmu Yang bukan saya rujukan bukan dari itu, sana. dari manusia itu Bukan, dibangunlah seorang perempuan. Atau gini aja, kita rubah Bang Luga, kita rubah. Laki-laki itu di gambar menurut gambar siapa? Siapa? Jangan perempuan. Siapa? Bukan Laki-laki. bagaimana, siapa? Nah, laki-laki itu diciptakan menurut gambar siapa? Siapa pelakunya? Menurut gambar siapa? Artinya begini, Oh, ini. kalau pertanyaanmu begini, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Betul. Dasarnya dulu. Kenapa kamu berpikir dasarnya ke situ? Kalau pertanyaan saya, Gambar siapa? pohon-pohon itu diciptakan berdasarkan gambar siapa? Bisa kamu jawab berdasarkan ayat-ayat dalam kitab? Nggak bisa. Kenapa nggak ada kamu jawab? Nggak bisa Bang Luga itu. Silakan dijawab Bang Luga. Jadi kenapa kamu berpikir seperti itu? Yang saya tanya adalah perempuan itu, saya nggak nanya Pikiran itu, pohon. berarti pikiranmu yang nambah-nambah. Yang saya tanya sama kau, ya, anak Dajjal, berdasarkan gambar siapakah perempuan itu diciptakan? Cuma itu pertanyaanku, bukan berasal dari mana. Kalau berasal dari tulang rusuk, tapi gambar siapa perempuan itu diciptakan? Itu yang kutanya sama muncungmu. Silakan kau jawab. Gak bisa juga. Kalau nggak bisa, udah bilang aja, Bang, kami mau ke neraka, Bang. Kami memang udah mau masuk neraka. Ngomongnya begitu. Bang Luga, gini. Aku Yang bisa menghandle ini hanya satu ya, Pak Kembuan ini harusnya yang bisa menghandle ini. mulutmu aja yang keras. Kasih paham Pak Kembuan, kasih paham Pak Kembuan. Bahwa kamu ini sebenarnya sudah sampah sebenarnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini. Pertanyaannya begini, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Perempuan yang mana dulu ini? Apa yang cewek-cewek nakal dari Rusia? Ya, karena Yang pada ini ajaran Si Hawa. Nggak mampu jawab ini. Namanya juga si Bego. Enggak, siapa? Si Hawa. Kenapa si Hawa? Gambar siapa? Jawab. Nggak ada yang mampu jawab, Bang Luga. Udah aku bilang dari Nggak tulang mampu. rusuk tadi. Makanya saya Enggak, bilang mereka ini pertanyaannya adalah apa? mau saya jadikan berada di telapak kaki saya. Mau saya jadikan babu nih anak dua ini. Imago Saya baru Dei. naik. Siapa saya Gambar baru dan serupa naik? dengan Allah. Saya tidak Jawab sekali percaya lagi. itu. Saya jawab si Lumban. kalau yang Si Anda Lumban sudah mulai sadar otaknya. Si Lumban saya tanya ya. Lumban, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Coba Lumban yang jawab. Perempuan itu sama dengan laki-laki karena dia diambil Ya, dari tulang rusuk laki-laki. Iya, gambar siapa yang kutanya tulang rusuk mulu si manusia peler ini? Gambar siapa? Gambar dan serupa dengan Allah. Jadi ya gambar ibu. Oke. Gambar Allah. Itu gambar dengan ibu Berarti saya, ibu perempuan kamu, itu ibu. diciptakan. Nah, Sebentar dulu kau, maaf ya saya, kamu diam dulu. saya mau dijawab, kamu nggak mau dijawab. Segambar Allah itu Allah Diam dulu, Islam punya, Kembuan. kamu ke masjid dulu. Kamu ke masjid dulu ya. Kena peringatan Pak Kembuan, turun dulu Pak Kembuan. Turun dulu sebentar, nanti naik lagi Pak Kembuan. Kena peringatan di sini. Oke, si George Lumban dulu ya. Si Lumban udah mulai sadar otaknya. Perempuan, sekali lagi kutanya Lumban ya. Perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Coba Lumban jawab.
yang singkat aja. Silakan. Gambar dan serupa dengan Allah. Oke, pintar. Sekarang saya tanya, kalau perempuan adalah gambar Allah, Allah mana yang seperti perempuan? Kau jawab. Amantai. Kau pikir itu bukan fisik atau gendernya, Tadi udah gambar, sekarang Allah. Tadi muncung kau yang kau bilang gambar, sekarang muncung kau ngomong berubah jadi sifat. Mana yang benar otak kau, Dajjal? Itulah kamu nggak karismatik, kau nggak bisa belajari sih. Imago Dei itu apa? Apa arti Imago Dei? Yang saya bahas ini gambar bukan sifat. Yang saya bahas gambar dulu bukan sifatnya. Perempuan itu gambar apa? Itu arti Imago Dei. Iya, tapi nggak paham. Bisa gambar. Masa orang karismatik nggak paham? Masa anak dajjal kalau bukan kau yang kutempeleng, pendetamu yang kutempeleng. Loh, aku heran orang karismatik nggak paham arti Imago Dei. Kamu tuh ditanya apa kok jawabnya apa sih? Perempuan itu gambar Allah katanya. Lalu saya tanya Allah mana yang seperti perempuan? Susah gambar itu bukan arti gendernya, tapi sifat-sifat Allah. Udahlah teman-teman, manusia blow on ini udah kita harus ngalah lah. Itu kamu memancing kami untuk supaya menjawab itu jadi gendernya. Pelan-pelan. Udahlah, mau diapain? Ya udahlah, namanya juga udah memang udah kebanyakan. Susah ini. Mabok Enggak. Cara pertanyaan itu supaya kami menjawab bahwa kami menjawab supaya itu memancing untuk menjawab gender Allah. Salah. Nah, memang kan di situ kan gambarnya. Aduh. Nah, itu dia. Orang karismatik tidak memahami. Kenapa dia tidak mau ngomong gambar? Karena dia ini mau bersundal dengan iblis. Aman, tahi. Ayah. Masih ingin orang karismatik dan ibu. Gini, Bang Luga, aku mau nanya Bang. Penjelasan fisik. Jadi kamu lari ke gender. Rait, suaramu kecil, Rait. Nah, sinyalnya merah lagi kamu, Rait. Jadi makanya Apa Kojiro juga kecil tuh. Ya, Bang Zul, aku izin masuk ya. Bang Luga. Ya. Ya. Silakan lanjut Pak Kojiro. Ya. Bang Luga kan bilang kalau Roh Kudus itu kan istrinya Bapak ya kan? Iya. Nah, gimana dengan Yehezkiel 16 Bang? Dikatakan Yerusalem juga istrinya Tuhan tuh. Gimana kan? Jerusalem ibu, iya memang kan hanya memang mengarang sebuah pertanyaan yang tidak intinya mau jadi bersundal ini. Kalau si Luga udahlah, selamat bersundal lah, bilang ingin bersundal. Dasar, kalau dia menunjukkan ada dasarnya dulu, oke lah, kita diskusikan dasarnya itu. Coba tunjukkan ayat itu di mana Roh Kudus gender. Di mana-mana setiap roh tidak ada pernah berbicara gender juga. Dalilnya mana? Dalilnya yang penting, bukan omongan kau. Itu sifat-sifat Allah. Maksud gambar dan rupa Allah itu artinya sifat-sifat Allah. Gambar sama sifat beda nggak? Sejak kapan gambar sama sifat sama? Sejak kapan gambar sama sifat sama? Sifat dengan gambar tuh beda. Aduh, Baikan. Ini yang senang ini Troy ini. Kalau gambar itu lalu kita mengikuti pikirannya, ya hiduplah manusia babu. Kan dulu dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya, ya jangan berpikir kita tentang itu. Kalau dasarnya, ngapain dipikir? Selamat hidup dalam perbabuan. Udahlah Bang. Sabar Bang Luga, sabar. Itu sudah selesai kah pertanyaan jawabannya? Belum selesai, nggak ada yang bisa menjawab Bang Luga ini. Dia maunya apa? Ya gimana maunya Bang Luga? Maunya opo? Roh Kudus itu adalah perempuan. Itu maunya Bang Luga. Iya, itu di mana dalilnya? Dalilnya nggak ada, jangan ngarang. Menggambar itu. Contoh. Kalau kalimat describe, gambarkan, melukiskan, bukan berarti menggambarkan. Yang keras, right? Foto. Itu Bang Luga betul loh, gambar dan sifat itu baik. Troy, speak up. Ditanya gambar, tapi itu kan sifat. Allah ditanya gambar malah lari ke sifat. Nah kan, segambar dengan serupa. Itu artinya kebaikannya. Yang di sana berbicara serupa. Imago Dei. Kekuasaan.
Jadi begini, pertanyaan Luga kan begini. Menurut gambar siapa si Hawa itu kan? Itu kan pertanyaannya. Bukan Hawa, Roh Kudus itu perempuan. Nah, perempuan itu Oh, nggak ada, digambar. itu nggak ada. Nah, pertanyaan Bang Luka begitu. Saya jelaskan. Enggak, jawabannya begini. Orang dari zaman dahulu, zaman Israel, wanita itu tidak ada tempat di bangsa Israel. Sekali lagi ya, tidak ada nabi-nabi perempuan. Nah, nanti besok-besok nabi perempuan si Luga kali nanti. Nabi Benches nanti. Begitu aja. Oke? Kalau Anda mau bilang Roh Kudus, nanti Nabi Benches. Tadi lu bilang Roh Kudus itu wanita. Nanti lu Benches, lu gabung lagi nanti. Lu punya bool aja dihancurin. Iya. Kalau juga ini Bang Ences dia. Jadi teman-teman udah nggak bisa dijawab, Kawin-kawin, kasihan lah. Ences. Iya. Misteri ini. Nanti MBN. Iya. Iya. Dia. Nanti ambeien kau Luga. Kasihan, levelnya masih level-level anak kucing. Nah, Ini sekolah masih minggu. level anak kucing Sekolah ini. minggu. Nanti nangis-nangis. Ences dia. Iya, nanti jadi Benches si Luga. Nanti kalau udah selesai dia wanita, dia bilang Roh Kudus itu Benches. Ah, gimana tuh? Iya, aku pusing kalau ngences itu kan yang dikatakan itu ngences ya kencing. Tapi ya gini loh, kita harus mengerti Bang Luga. Bang Luga itu Tuhannya adalah keluarga bencana. Keluarga berencana yang ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, satu anak aja cukup itu. Tapi dalilnya nggak ada, karena wanita Tapi itu punya buktinya ada. kelemahan. Nah, itu buktinya ada. Ini di mana? Ngarang, di ngarang. Ya itu gimana Wanita Bang Luga? itu ada kelemahan. Ya wanita itu setengahnya otaknya setengah gitu loh. Waduh, ini Bang Luga loh ini, masa dikatakan otaknya setengah. Nabi nih, sekarang udah nikah jadi rasul dia.